Abdul. Gimana bang, bang? Alhamdulillah, gua apa Abdul lah bang? Alhamdulillah. Ayeuna Sehat. Itu tong bahasa Sunda tuh ngerti orang-orang. Kita pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa persatuannya. Betul sekali. Jadi ini gimana nih konsepnya, kenapa sekarang jadi ngobrol gini, yang awalnya motor jadi ngobrol begini Pak Abdul, tapi gak apa-apa lah. Oke, teman-teman, mohon maaf ini kita agak melenceng sedikit dari video-video yang biasa saya upload ya. Sekarang saya akan mencoba membahas dan mengulik siapa orang ini gitu ya. Dikarenakan sebentar lagi akan ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, dan beliau ini merupakan mahasiswa. Mari kita tanya-tanya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, gimana ya masuk sejarah, gimana ya cara masuk kuliah, gimana ya cara masuk perguruan tinggi. Nah, itu kita bahas dengan Bapak yang satu ini. Boleh diperkenalkan mungkin Bapak siapa, kenapa di sini? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya sekarang masih menjadi mahasiswa semester akhir, semester 8, dan juga sekarang kesibukan ya menyusun skripsi gitu ya. Itu. Terus kenapa saya di sini? Saya mendapat kehormatan diundang oleh rekan saya di sini. Rudi. Oke, terima kasih Abdul sudah menyempatkan waktunya untuk datang di wawancara kita ya, terkait bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif mungkin ya. Sekarang ketika kemarin menjadi mahasiswa gitu, Anda aktif di organisasi apa gimana? Untuk kemarin gitu ya, masih di semester awal-awal dan semester pertengahan, saya cukup aktif gitu ya di organisasi kampus maupun di luar kampus seperti itu. Mungkin untuk di kampus sendiri saya aktif di himpunan. Ini lagi sakit. Oh enggak, tapi ini canggung. Orang ini diminum dulu ya Pak Abdul. Puasa ya? Lagi puasa. Sekarang kita syuting lagi puasa di hari pertama. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan ya. Kita lanjut. Jadi waktu awal-awal kuliah saya sebenarnya belum tertarik gitu ya untuk aktif di organisasi maupun komunitas gitu. Tapi perlahan demi perlahan ya saya mencoba lah, karena emang sebelumnya saya di sekolah bisa dibilang no lab gitu ya, karena kerjaannya di kelas cuma nonton YouTube, nonton anime. Saya tahu, soalnya saya teman sekelasnya. Gitulah pokoknya mah benar-benar definisi no lab. Udah pulang sekolah benar-benar langsung ke rumah, gak main kenapa-napa, langsung ke rumah. Oke, mungkin biar pembahasannya meruntut ya, Pak Abdul, yang saya harap yang nonton itu adalah teman-teman kita yang sedang mencari referensi gitu, bagaimana kuliah di sejarah, bagaimana cara masuk perguruan tinggi. Mungkin kita dari awal terlebih dahulu. Dulu masuk perguruan tinggi, sekarang kuliah di mana Pak Abdul? Sekarang saya kuliah di UPI ya, di Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusan? Saya jurusan sejarah. Pendidikan sejarah ya. Pendidikan sejarah tuh, bagi teman-teman yang mau masuk ke pendidikan sejarah mungkin bisa diperhatikan video ini dari awal sampai besok mungkin ya. Sampai buka sembari ini apa ngabuburit. Oke. Mungkin pertanyaan pertama Pak Abdul, menggunakan seleksi apa gitu Pak Abdul itu hingga bisa masuk ke UPI jurusan sejarah ini tuh, mengikuti seleksi apa, jalur apa gitu Pak Abdul? Oke. Mungkin saya ceritakan dari awal gitu ya. Boleh. Ya langsung biar kita berbincang-bincang. Jadi waktu dulu tuh namanya tuh ada yang namanya SNMPTN ya, yang sekarang namanya apa sih? SNBT mungkin ya. Mungkin yang pakai nilai raport. Nah, waktu dulu alhamdulillah saya eligible gitu ya, bisa daftar SNMPTN. Akan tetapi saya daftar di salah satu universitas negeri di
di Bandung Raya tapi bukan Bandung tapi Bandung Raya. Nah di sana saya ya tidak terterima gitu ya karena nggak tahu, karena mungkin rapor saya jelek, tapi kita juga lah. Nah terus di kesempatan selanjutnya saya ikut ujian UTBK di SBMPTN. Kalau sekarang namanya apa? Apa ya namanya sekarang? Nah, Dulu mah UTBK pokoknya. Ya bukan mah yang UTBK yang ada Ujian ujiannya. tulis. Ya. Yang ada ujiannya. Nah itu saya ikut di UTBK dan alhamdulillah dapat nilai yang cukup besar ya pada waktu itu. Dan beberapa bulan setelah mengikuti UTBK itu keluarlah nilai dari hasil UTBK dan alhamdulillah di sana dinyatakan lolos masuk pendidikan sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia, seperti itu. Jadi untuk masuk ke pendidikan sejarah itu apakah background kita bebas, mau itu SMA ataupun SMK, jurusan apa aja bebas apa gimana, atau mungkin ada klasifikasi tersendiri untuk masuk ke pendidikan sejarah gitu? Mungkin dari Pak Abdul dulu, ditanyakah apa jurusan SMK-nya apa atau gimana gitu? Ya waktu untuk pendaftaran dia tentunya pasti ditanya gitu ya, pas apa itu teh, pas masih sekolahnya jurusan apa, SMA atau SMK. Kalau SMK jurusan apa, kalau SMA ngambil ya jurusan apa, IPA atau IPS atau bahasa mungkin. Nah pasti pas pendaftaran nanti di kolomnya pasti ada gitu ya kan, tetapi ya itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya, karena siapa aja pasti bisa untuk masuk ke jurusan sejarah misalnya, atau ke jurusan lain pun sama aja gitu, asalkan kita tertarik, berminat, dan ya mampulah di jurusan yang nanti kita pilih, seperti itu. Soalnya ya di saya juga kan kalau sejarah masuknya ke rumpun sosum ya, IPS berarti kalau di SMA sosial humaniora ya. Nah berarti ya di saya juga meskipun ya sejarah rumpun sosum dan ya kalau di SMA kan IPS, dan tapi ya banyak itu dari teman-teman saya yang berasal dari IPA, bahkan berasal dari SMK seperti saya, dari multimedia, ataupun dari ada teman saya juga dari pemasaran, seperti itu. Pokoknya banyak lah dari berbagai jurusan di SMK atau dari IPA atau dari bahasa, banyak ya, bisa masuk aja gitu asalkan dia berminat pada jurusan itu, dan ya kedepannya bisalah mampu untuk terus mengikuti perkuliahan di jurusan itu gitu. Oke, berarti jangan takut gitu ya buat teman-teman yang ini saya kemarinnya jurusan DKV atau perfilman, pengen belajar sejarah, pengen ambil jurusan sejarah, bisa. Oke, keren Pak Abdul. Jadi kalau boleh tahu dulu dapat nilainya berapa Pak Abdul? Nah saya lupa lagi itu mah tapi berapa ya, lupa lagi pokoknya, tapi lolos, intinya lolos lah. Lolos gitu. Lupa lagi. Kalau saingannya itu dari penerima misal 27, saingan berapa ribu misal, inget ya? Oh, berapa ya? Waktu saya gitu kalau nggak salah yang daftar tuh sampai ke 3.000-an. 3.000? Ya, banyak juga ya. 3.000-an, terus yang keterima kan cuma 98. 90? Ya 98, 97 gitu. Berarti sudah menyingkirkan 2.730 orang Pak Abdul. Ya, alhamdulillah. Keren sekali Pak Abdul. Jadi semangat buat kalian yang mau ikut tes seleksi perguruan tinggi, soalnya tidak mudah gitu ya untuk masuk perguruan tinggi, karena banyak benefitnya juga Pak Abdul ya, dibandingkan dengan perguruan swasta begitu. Ya tergantung sih itu mah. Siapa yang digantung? Itu mah gimana ya? Ya kalau gimana sih? Ya sebenarnya kalau ya perbedaan universitas swasta dan negeri, ya itu mah tergantung orangnya juga sih. Kalau misal dia bisa berkembang dan bisa menyesuaikan di segala tempat, meskipun itu di universitas swasta, tapi kalau dia orangnya
bagus gitu, punya kualitas dan bisa beradaptasi, ya bisa-bisa aja gitu, bisa berkembang Oh, berarti gimana kitanya sebagai mahasiswa, bukan gimana kampusnya begitu Pak Abdul. Jadi gimana kitanya, quotes Abdul. Jadi tidak melulu soal di mana kuliahnya, tapi siapa yang kuliahnya begitu kan. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Abdul siap? Boleh, silakan. Oke. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga. Nanti di kampus di pendidikan sejarah itu apa aja sih yang dipelajari, mungkin gitu Pak Abdul. Apa aja yang dipelajari, gimana cara belajarnya, kan mungkin kita dulu sebagai siswa gitu ya, SMA atau SMK kan kenal itu tuh guru gitu, Pak Guru, Bu Guru. Sekarang dosen, apa sih dosen tuh gitu kan, kita bingung gitu apakah yang membedakan gitu kan Pak Abdul. Jadi apa yang membedakan ketika kita sekolah dengan di kampus tuh ya. Terus apa aja yang dipelajari di sejarah, mungkin boleh satu-satu Pak Abdul dijawab. Kalau pusing angkat tangan aja. Silakan Pak Abdul, monggo dijawab. Ya mungkin perbedaan ya kan bisa jadi gitu, dari pandangan orang lain beda, itu pandangan saya gitu ya. Ya. Di pandangan saya mah ya pastilah banyak gitu ya, apa itu teh, perbedaan kehidupan di sekolah dan di kehidupan di kampus gitu ya. Misal kalau kehidupan di sekolah mah, kalau misal kita gak hadir gitu, misal kita gak hadir kelas, kita bolos, nanti misal bolos beberapa hari atau beberapa kali gitu ya, pasti nanti si wali kelas tuh akan nyariin kita untuk menanyakan kenapa sih gak sekolah, kenapa, ada masalah apa dan sebagainya. Kalau di kuliah itu berbeda, kita tidak akan diperhatikan seperti itu. Jadi kalau kita misal skip kelas atau bolos beberapa hari atau ngilang entah kemana, ya udah gitu, ya udah bakal otomatis gak lulus, gak bakal dipertanyakan kenapa atau bakal dicari kemana. Oke, untuk perbedaan gitu ya, perbedaan kehidupan di sekolah sama di dunia perkuliahan, menurut saya ya cukup banyak perbedaannya gitu, cukup banyak. Nah misal contohnya kayak misal kalau di sekolah gitu ya, kayak misal kita gak kelas, bolos, terus misal bolos sampai beberapa hari, pasti nanti kita tuh bakal dicariin gitu ya sama wali kelas kita, sama guru-guru, untuk dipertanyakan kenapa bolos, kenapa gak masuk sekolah dan lain sebagainya gitu. Akan tetapi kalau di dunia perkuliahan itu tidak gitu ya. Jadi kalau di perkuliahan, kalau misal kita skip kelas, bolos, atau bahkan ngilang entah kemana, males-malesan, gak ngerjain tugas bahkan, ya udah gak bakal dipeduliin gitu sama dosennya, sama wali kelas. Karena jadi konsepnya tuh, karena kalau pas di sekolah kita tuh masih dianggap sebagai ya anak-anak remaja lah. Jadi kita masih harus dibimbing, diperhatikan sama guru-guru, sama ya yang lainnya gitu, sama orang tua. Kan tetapi ketika di dunia perkuliahan kita sudah dianggap sebagai orang dewasa gitu. Jadi kita sudah bisa memutuskan kan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, ya mana yang enggak. Jadi ketika misal kita gak ngerjain tugas, bolos, atau bahkan gak ngilang-ngilangan gitu, jadi ya udah gitu, itu udah pasti ya dianggapnya kita udah tahu konsekuensinya bakal kayak gimana kalau ngelakuin hal itu. Ya jadi bakal otomatis bakal gak lulus gitu misal di semester itu, seperti itu. Berarti balik lagi ke konsep yang tadi, bukan masalah kampusnya tapi masalah orangnya begitu ya, Pak Abdul. Kalau misal masuk ke universitas negeri gitu ya, bahkan yang bagus kayak UI, ITB, kalau kita malas-malesan, terus kalau kita skip kelas, kalau kita ya kerjaannya main-main doang, ya tetap gak bakalan berkembang gitu. Oke. Keren sekali Pak Abdul lah. Kayaknya seru sekali ya jadi anak kuliah, jadi mahasiswa Pak Abdul. Ya, ya seru mah seru. Tapi ya pasti banyak tugas gitu. Tapi ya seru lah, orang-orangnya, kita teman-temannya bisa diajak main, bisa main gapleh di kosan. Jadi pengen kuliah saya, gimana ya jadi mahasiswa? Kayaknya seru deh. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak Abdul, mungkin ada yang bertanya-tanya juga.
teman-teman kita gitu Pak Abdul. Yang tadi belum dijawab Pak Abdul, yang satu lagi. Yang mana? Oh, iya lupa. Apa itu teh? Maksudnya Apa yang dipelajari? dah. Iya, yang dipelajari belum itu. Iya. Iya, belum. Itu mah apa ya? Jadi di sejarah tuh belajar apa aja sih? Kan nanti Pak Abdul kan pendidikan sejarah, berarti Ya. kan gelarnya SPD itu ngajar tuh. Ya, Nah, saya pengen titip pesan buat Pak Abdul, jangan sampai ketika ngajar mengubah sejarah Indonesia. Jangan tuh, pokoknya kalau sejarah Indonesia berubah nih pelakunya nih. Bahaya sekali Pak Abdul. Gimana Pak Abdul belajar sejarah bahasa Indonesia? enggak kalau misal apa yang dipelajari gitu ya di pendidikan sejarah, tentunya ya sejarah gitu ya, dari judulnya juga udah sejarah gitu, pasti yang dipelajari ya sejarah. Terus karena di sini ada kata pendidikan gitu ya, yang nanti gelarnya juga bakal jadi SPD gitu, bukan Eshum, karena kan ada dua nih ya, ada di apa sih? Yang berkaitan dengan sejarah itu ada dua, ada ilmu sejarah, ada pendidikan sejarah. Kalau ilmu sejarah kan benar-benar kita tuh belajar sejarah murni gitu ya, benar-benar cuman sejarah doang yang kita pelajari. Dan nanti gelarnya juga bakal Eshum, sarjana humaniora. Sedangkan saya kan pendidikan sejarah, yang mana berarti selain dari sejarahnya yang kita pelajari, ada dari bagian pendidikannya yang kita pelajari, yang mana kan nanti pas lulus juga gelarnya SPD gitu ya, sejarah pendidikan gitu. Jadi kalau di saya di pendidikan sejarah yang pelajari itu ya tentunya tadi sejarahnya, dan juga di bagian pembelajarannya gitu, seperti pedagogi, andragogi, terus kayak psikologi pendidikan, terus evaluasi pendidikan, ya yang kayak gitu lah, yang apa aja yang harus dipelajari oleh seorang pendidik gitu, biar jadi nantinya ketika lulus bisa menjadi seorang pendidik di luar punya ilmu tentang sejarah gitu, jadi outputnya juga bisa menjadi seorang pendidik yang baik gitu nanti di sekolahan. Seperti itu sih tuh ya, gambaran luasnya Pak gitu. Oke Pak Abdul, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman juga bertanya, Pak Abdul, saya tuh mau masuk sejarah tapi saya nggak punya basic gitu Pak Abdul. Gimana? Mungkin Pak Abdul juga apakah sering baca buku sebelumnya gitu tentang sejarah-sejarah? Apakah ketika masuk sejarah itu Pak Abdul juga masih belum terlalu mengetahui banyak lah tentang sejarah gitu? Iya. Apa gimana gitu maksudnya? Ya untuk misal gak punya basic gitu apa sih, misal soalnya asalkan kalian ya tertarik gitu, tapi misal tidak tertarik sejarah tapi masuk sejarah ya itu aneh gitu ya. Karena ya modal pertama ya harus berminat dulu dan tertarik dulu terhadap sejarah. Kan kalau misal saya gitu ya, saya kan dulu dari SMK gitu, jurusan multimedia, sangat jauh lah dengan sejarah gitu. Tapi waktu dulu kan saya sudah kayak mengikuti sedikit-sedikit lah sejarah dan tertarik. Misal saya suka suka udah follow kayak akun Neo Historia, terus It's Fake History dan lain sebagainya gitu. Jadi akun-akun yang suka membahas tentang sejarah gitu. Ataupun misal di Quora, terus kita ke segmen sejarah, di sana kan banyak juga yang membahas sejarah. Di sana saya suka ya baca-baca gitu lah sedikit-sedikit tentang sejarah, dan di sana ya saya mulai tertarik gitu dengan sejarah, dan ya akhirnya masuk ke pendidikan sejarah. Dan intinya meskipun kalian tidak punya pengetahuan yang cukup luas gitu mengenai sejarah, ataupun tidak punya basicnya, asalkan kalian berminat dan menyukai sejarah, ya itu udah modal yang cukup lah untuk masuk ke pendidikan sejarah menurut saya. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan ditulis aja di kolom komentar ya. Mungkin saya ingin bertanya Pak Abdul, ada satu pertanyaan lagi Pak Abdul. Boleh ceritakan dong suatu sejarah yang banyak orang umumnya tahunya A
padahal nyatanya B gitu. Ada nggak sih kira-kira Pak Abdul? Atau mungkin di sekolahan tuh diceritain bahwa gini tuh dulu gini gini gini, tapi ternyata sebenarnya tuh ada loh sisi lainnya tuh begini gini 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 gitu. Udah. Boleh lah 1-2 jam bercerita Mas. Kami siap mendengarkan. 1-2 jam bercerita apa ya? Um, Sejarah Indonesia atau sejarah dunia? Sejarah ya bebas, gimana Pak Abdul aja gitu. Indonesia aja dah dulu, jangan langsung ke dunia. Indonesia aja, Indonesia. Coba Indonesia kira-kira. Apa fun fact sebenarnya gitu? Atau ya yang orang-orang khalayak umum tuh taunya demikian, padahal nyatanya juga ada sisi apanya yang tidak banyak diketahui orang gitu. Mungkin kalau sejarah Indonesia mah apa ya? Oh ya, paling kalau sejarah Indonesia gitu. Tapi ini bukan berarti menjelekan suatu tokoh atau gimana gitu. Oke, ya. siapa? Tapi kan ini berdasar sejarah gitu ya. Hanya menyampaikan saja. Ya, ya mungkin dari masyarakat Indonesia gitu ya sekarang. Intinya mah tiba-tiba intinya wae. bukan. Jadi gini lah ya, kita awali dengan sebuah kalimat. Oke. Jadi banyak. Kita awalnya dengan kalimat ini aja. Jadi saya pernah ya dengar satu kalimat bahwa ya Soekarno gak sebaik yang kita pikirkan dan Soeharto juga gak sejahat yang kita pikirkan gitu. Karena apa ya? Karena ya dari masyarakat umum gitu ya banyak yang mengkultuskan Soekarno karena dianggap sebagai proklamator, kan emang jadi proklamator, tapi kayak banyak yang terlalu mengkultuskan. Misal mau apa itu teh yang lagi rame teh yang di Cikalong mau bikin patung Soekarno kalau nggak salah kan? Oh ya. Yang di Cikalong teh ada larang buat itu. Ya kan Jokowi. Nah, Soekarno emang Jokowi sah. Presiden kita ya, langsung diajak. Oke, lanjut. Ya kan, ya bukan apa, banyak yang kayak mengkultuskan Soekarno gitu ya, padahal kan ya memang dia sangat berjasa gitu ya bagi bangsa Indonesia. Dia banyak apa ya, banyak membela bangsa Indonesia pada saat penjajahan, terus menjadi bapak proklamator Indonesia kan. Tetapi kan di masa apa itu biasa pemerintahannya banyak sekali ya kekurangan dari beliau gitu, kayak misal beliau lebih mementingkan politik mercusuar. Kayak kan politik mercusuar tuh dia lebih mementingkan apa ya, pandangan dari luar gitu. Pada waktu itu kan Soekarno lebih memilih untuk membangun GBK daripada ya si uangnya dialokasikan untuk membantu masyarakat gitu ya. Jadi kan itu tujuannya kan. Kalau nggak salah ini pertanyaan saya dulu SMK deh. Iya. Kenapa dulu Soekarno lebih bangun GBK daripada itu ya? Mensejahterakan masyarakat gitu ya, pada baru merdeka gitu ya. Iya waktu itu teh saya belum tahu jawabannya. Pas udah masuk kuliah saya tahu jawabannya kenapa Soekarno lebih memilih membangun GBK daripada mensejahterakan masyarakat. Nah itu, jadi itu tuh namanya tuh politik mercusuar. Jadi tujuannya tuh biar kita tuh dipandang gede dulu oleh bangsa lain. Oh, Indonesia baru merdeka tapi udah bisa bikin stadion segede itu. Jadi biar bangsa kita wah, jadi biar terpandang gede lah oleh negara-negara itu, karena bangsa Indonesia baru merdeka udah bisa ngebangun segala rupa. Nah, tapi kan dibalik itu semua banyak masyarakat yang waktu itu sangat sangat kelaparan gitu. Bahkan kalau nggak salah pada zaman Soekarno gitu inflasi itu sangat gede-gedean gitu, sampai 600% inflasi pada saat itu tuh.
Terus ya itu sih, terus ya fakta lainnya ya kan, selain itu juga pada saat terakhiran masa Soekarno mau diturunkan gitu ya, dia juga kan pernah mau dimakzulkan, terus pada demo juga itu kan kayak mengorasikan bahwa Soekarno tukang kawin gitu ya, karena ya itu udah jadi rahasia umum lah bahwa Soekarno emang istrinya banyak, tukang kawin dan sebagainya, sangat apa ya, sangat ya suka dengan perempuan. Itu wajar tapi ya gitulah. Terus ya mungkin itulah ya sisi lain dari Soekarno itu sendiri gitu ya. Meskipun ya pasti ya, dari semua pemimpin ya pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Soekarno mungkin ya memang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, tapi ya di luar itu juga punya kekurangannya gitu ya. Dan juga Soeharto kan sekarang mungkin banyak di apa itu tadi framing sebagai diktator terus buruk gitu ya kepemimpinannya. Tapi kan di masa-masa awal kepemimpinan Soeharto kan bagus gitu ya, seperti program revitalisasi, terus bisa apa itu menekan angka inflasi sampai ke seberapa 80% gitu, yang asalnya dari Soekarno 600% inflasi sampai ditekan sama Soeharto sampai puluhan persen inflasi. Itu kan sangat keren ya. Oh, malah menurunkan Soeharto, bukan menaikkan. Iya, Jadi waktu awal kepemimpinannya. Waktu awal kepemimpinannya kan berhasil menekan angka inflasi dari yang diturunkan dari Soekarno. Terus juga kan Soeharto juga pernah di zaman Soeharto kan pernah jadi swasembada pangan gitu. Jadi Indonesia benar-benar bisa apa itu ya, bisa memaksimalkan sektor apa itu pangannya. Jadi gak kan, kalau sekarang kita banyak impor dari luar negeri, misalnya kayak gandum lah, kayak beras, mungkin beras masih ya, kalau nggak salah ya masih impor. Tapi pada zaman awal kepemimpinan Soeharto kan kita pernah swasembada pangan gitu. Jadi pangan-pangan yang kita butuh semuanya berasal dari negeri kita sendiri gitu, tanpa impor. Itu ya salah satu dari ya sisi lain dari Soeharto juga, karena ya banyak mungkin yang bilang ya Soeharto di framing sebagai pemimpin yang diktator dan lain sebagainya gitu ya. Dia emang begitu, tapi kan di sisi lain juga dia punya kelebihan pada masa sebenarnya tidak buruk, tidak selalu buruk gitu, pasti ada baik-baiknya gitu sih. Jadi ya intinya ya di setiap kepemimpinan di Indonesia ya pasti ada baik dan buruknya juga gitu. Kita gak bisa menilai dari satu sudut pandang, karena ya pada intinya ya pasti pemimpin itu ya pengennya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar gitu, bangsa yang maju kan. Tapi kan jalannya yang berbeda-beda dan ya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya kita haruslah tetap menghargai para pemimpin bangsa-bangsa kita yang terdahulu ya sekarang gitu ya. Seperti itu sih. Oh, menarik sekali kan teman-teman, gimana seorang mahasiswa sejarah menceritakan tentang sejarah Indonesia dulu. Saya juga sampai ngantuk mendengarnya ya. Mendengarkan sejarah tuh emang Nina Bobo paling the best pokoknya. Ya. Terus sejarah tuh sangat menyenangkan bagi saya. Jadi ketika saya mendengarkan sejarah atau membaca suatu sejarah, kita harus visualisasikan ke imajinasi kita. Jadi kita tuh harus bisa masuk ke dalam alur sejarah itu sendiri dengan bisa memvisualisasikannya di imajinasi kita. Dan dengan cara seperti itu sejarah bisa menjadi menyenangkan menurut saya. Oke, sejarah itu menyenangkan. Mungkin satu lagi Pak Abdul, ketinggalan, mohon maaf. Ini ketika belajar di kelas tuh si dosen menerangkan cerita apa gimana belajarnya Pak Abdul? Atau kita yang baca buat memahami sejarah dan mengetahui sejarah itu? Kalau di kelas ya, ini mah di kelas. Itu mah tergantung dosen. Karena ada dosen yang suka bercerita benar-benar dia menceritakan gitu, dari sumber ini terus dibandingkan dengan sumber ini, dibandingkan dengan sumber yang lain, bercerita tentang sejarahnya gimana. Tapi ada juga yang dosen yang cuman misal nyuruh kita
berkelompok, membagi kelompok ke beberapa sekelas, misalnya dibagi berapa 8 atau sampai 7 kelompok. Terus kita disuruh nyari materi tentang ini. Misal kelompok 1 materi tentang ini, kelompok 2 mencari materi tentang ini, terus nanti dipresentasikan, terus nanti tanya jawab. Dan teruslah repetitif kayak gitu. Tapi ada juga yang ya kayak tadi yang suka bercerita, yang nanti saling membandingkan, terus nanti bakal kayak suka ya diskusi, kayak bukan ya diskusi kayak debat, bukan debat sih, kayak ada diskusi gitu. Ya gitu sih, itu tergantung dosennya. Oke, jadi mungkin kalian yang bertanya-tanya belajar sejarah nanti gurunya cerita sejarah setiap hari apa gimana, saya kebingungan. Jadi enggak teman-teman, ada juga saatnya kita yang bercerita, kita Ya. membaca dahulu mungkin ya, Ya, kita membaca, habis itu kita bercerita di depan, mungkin yang lain bertanya, diskusi begitulah ya mungkin ya Pak Abdul ya. Terus kan juga ada bukan praktek sih, tapi lebih ke kayak kunjungan wisata. Ya kayak gitu, jadi kita datang ke suatu tempat, nanti misal ke Candi Prambanan, terus kita mempelajari tentang sejarahnya, kita apa ya, kayak mempelajari si artefak-artefaknya, si relief-reliefnya. Terus kita misal datang ke Sangiran gitu ya, kita mempelajari tentang manusia purba dan sebagainya gitu sih. Pasti nanti bakal ada acara kayak gitu untuk datang ke tempat-tempat bersejarah atau ke museum atau lain sebagainya gitu. Jadi gak melulu di kelas. Oke, begitu teman-teman. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa ditanya di kolom komentar atau dicari nanti di DM aja ke Instagram A-nya ini. IG-nya nanti ada di ya di mana aja bebas Mana lah lah. pokoknya. Jangan lupa gelar saya nanti di. Oke teman-teman, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya. Kalau ramai nanti kita bikin part selanjutnya ya. Karena masih ada mungkin yang belum kita tanyakan, skripsi tugas akhirnya kayak gimana, bikin sejarah baru apa gimana kan. Bingung juga anak sejarah harus bikin sejarah baru ya kan. Tugas-tugasnya atau mungkin kehidupan di organisasi bisa. Kan tadi belum kehidupan di organisasi. Atau mungkin teman-teman mau request prodi apa lagi nih yang mau kita bahas. Ya, mungkin ada pengen ke teknik gitu ya, atau ke DKV mungkin bisa. Teknik, kira-kira teknik apa? Apa ya? Banyak ya teknik ya, ada apa aja sih teknik? Teknik mesin, teknik Otomotif, teknik kapal, ya, di kapal, teknik kelas, teknik banyak banget, teknik teknik geodesi, listrik. Nah, listrik. sebenarnya nanti mesti pengen menjadi Belajar listrik. Cidori ya? Nah, belajar Cidori. DKV mungkin. ini kita punya kameramen anak DKV, nanti kita tanya jawab sama dia, oke?